Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Oksara Masari, NIM V2324010. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan otorisasi adalah dua konsep penting dalam dunia keamanan sistem informasi. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki peran yang sangat berbeda dalam memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses sumber daya atau informasi tertentu. Mari kita bahas lebih dalam perbedaan, kapan perlu menggunakannya, serta istilah-istilah dan tips terkait. Pertama, pengertian. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna. Tujuan utama dari autentikasi adalah untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem atau aplikasi benar-benar orang yang mereka klaim. Autentikasi biasanya dilakukan dengan cara memeriksa kredensial pengguna, seperti username dan password, atau metode biometrik seperti sidik jari atau pemindai wajah. Cara kerja autentikasi. 1. Pengguna login menggunakan nama pengguna dan kata sandi. 2. Pengguna memverifikasi identitas melalui autentikasi 2 faktor atau 2FA seperti kode OTP yang dikirimkan ke ponsel. Selama proses autentikasi, kredensial yang telah dimasukkan oleh pengguna akan dibandingkan dengan yang ada di server autentikasi. Tentu, data kredensial pada autentikasi server adalah hasil konfigurasi yang telah diatur oleh pengguna sebelumnya. Misalnya, Anda sudah mengatur ID dan password dan harus menggunakan sidik jari untuk dapat mengakses aplikasi. Pada saat ingin menggunakan aplikasi tersebut, maka Anda wajib memasukkan ID, password, dan sidik jari yang sama agar mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jika orang lain hanya mengetahui ID dan password Anda, itu masih belum cukup untuk mendapatkan aksesnya karena belum memiliki sidik jari Anda. Fungsi autentikasi adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan agar tidak mudah dieksploitasi oleh penjahat siber. Dengan adanya autentikasi, hanya orang yang benar-benar berwenang yang dapat mengakses suatu sistem, file, atau aplikasi. Contoh kasus pentingnya menggunakan autentikasi. Kasus yang paling mudah ditemui adalah pengguna Android yang harus melakukan autentikasi ketika ingin melakukan reset. Kemudian juga ketika ingin mengakses daftar kata sandi yang tersimpan di Google Chrome, akan diminta melakukan autentikasi. Kasus lainnya adalah pada saat pengguna ingin melakukan transaksi menggunakan aplikasi marketplace atau m-banking, mereka akan diminta melakukan proses autentikasi. Akibat jika tidak menggunakan autentikasi pada aplikasi m-banking hanya menggunakan single faktor, itu akan sangat berbahaya karena masih berpotensi terkena brute force. Bayangkan ketika pengguna lalai dan tidak menggunakan autentikasi, misalnya 2FA, data-data kalian akan dapat dikonsumsi secara bebas. Yang paling berbahaya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan dapat mengubah dan bahkan menghapusnya. Maka bisa disimpulkan bahwa fungsi autentikasi adalah untuk membatasi akses terhadap orang-orang yang tidak memiliki izin untuk mengakses akun dan
atau privasi seseorang. Selain itu, autentikasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas seandainya ada orang yang berhasil membobol kredensial atau username dan password. Amankan data dengan autentikasi sekarang, yaitu autentikasi adalah perlindungan ganda yang membuat pengguna lebih maksimal dalam menjaga keamanan data mereka. Apabila Anda memiliki data pribadi dan tidak ingin mengakses orang lain selain Anda, sebaiknya segera aktifkan fitur autentikasi ini. Berbicara masalah tentang keamanan, tentu banyak sekali celah keamanan yang masih menjadi masalah dalam aktivitas online. Salah satunya adalah keamanan website. Jangan biasakan mengakses website yang tidak aman karena akan mengancam informasi pribadi Anda. Website yang tidak aman ditandai dengan tidak adanya sertifikat SSL, karena SSL berfungsi untuk mengamankan koneksi untuk pengguna menuju server dan sebaliknya. Good people, jika Anda adalah pemilik situs web yang memiliki kepedulian tinggi tentang masalah keamanan, segera pasang sertifikat dari gudang SSL. Otorisasi adalah salah satu aspek penting dalam keamanan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses sumber daya tertentu atau melakukan tindakan spesifik dalam suatu sistem. Tujuan otorisasi 1. Keamanan sistem. Otorisasi membantu melindungi data sensitif dan aset sistem dengan mencegah akses yang tidak sah. 2. Pengelola akses mengatur siapa yang memiliki izin untuk melakukan tindakan tertentu dalam sistem, misalnya hanya pengguna dengan peran administrator yang bisa menghapus data. 3. Pengendalian hak akses mengurangi risiko penyalahgunaan hak akses dengan memberikan akses minimal sesuai kebutuhan pengguna atau privilege. Proses kerja otorisasi melibatkan beberapa langkah utama berikut. 1. Autentikasi pengguna. Langkah pertama sebelum otorisasi adalah autentikasi, di mana pengguna memverifikasi identitas mereka menggunakan kredensial seperti kata sandi, sidik jari, atau perangkat pengenal lainnya. 2. Pemeriksaan hak akses. Setelah pengguna berhasil diautentikasi, sistem akan memeriksa hak akses atau izin yang diberikan kepada pengguna berdasarkan identitas dan peran mereka. Hak akses ini sering didefinisikan dalam kebijakan akses atau daftar kontrol akses, Access Control List atau ACL. 3. Evaluasi kebijakan akses. Sistem kemudian mengevaluasi apakah pengguna memiliki hak yang diperlukan untuk mengakses sumber daya atau melakukan tindakan tertentu, misalnya membuka file, mengedit data, atau mengakses laporan keuangan. 4. Pemberian atau penolakan akses. Berdasarkan evaluasi kebijakan akses, sistem akan memutuskan apakah pengguna diizinkan atau otorisasi ditolak untuk mengakses sumber daya atau melakukan tindakan yang diminta. Contoh penerapan otorisasi. 1. Aplikasi perbankan online. Setelah pengguna berhasil masuk, sistem akan memverifikasi hak akses. Misalnya, pengguna biasanya menggunakan hanya dapat melihat saldo dan riwayat transaksi,
tetapi tidak dapat mengubah informasi akun atau mengakses laporan keuangan perusahaan. 2. Sistem manajemen rumah sakit. Dokter mungkin memiliki akses untuk melihat dan mengedit rekam medis pasien, sementara petugas administrasi hanya bisa melihat data administratif tanpa mengakses informasi medis. 3. Perangkat lunak. Manajemen proyek. Anggota tim memungkinkan diizinkan untuk membuat tugas dan menandai tugas sebagai selesai, tetapi hanya manajer proyek yang dapat menghapus atau mengubah pengaturan proyek. Kesimpulan, otorisasi adalah elemen krusial dalam keamanan sistem informasi yang berfungsi untuk mengontrol siapa yang bisa mengakses dan melakukan tindakan tertentu dalam sistem. Dengan menerapkan model otorisasi yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa akses diberikan sesuai dengan peran dan kebutuhan pengguna, serta mengurangi risiko akses yang tidak sah. Otorisasi yang efektif memerlukan kebijakan yang jelas, pemantauan terus-menerus, dan evaluasi berkala untuk menyesuaikan hak akses sesuai dengan perubahan dalam organisasi atau lingkungan keamanan.